Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Kak Tati dan Pale. Aku Tole. Senang sekali Kak. Iya, senang sekali ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Apalagi di perjumpaan kita yang kali ini kita sedang berpuasa. Iya, berpuasa. Tole berpuasa? Ya dong, aku berpuasa 1 bulan, tidak makan, tidak minum. Kamu kan boneka, ya jelas tidak makan dan tidak minum. Iya. Nah, kita kali ini mau menceritakan tentang seperti biasa kisah-kisah Islami, kisah-kisah teladan yang berasal dari sahabat Nabi dan dari Nabi Muhammad. Apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini ya, kita belajar meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menambah keberkahan puasa kita. Amin. Iya Kak, gak sabar aku juga ingin mendengarkan kisah-kisah. Kali ini kakak cerita tentang apa? Wah, tulis sudah tidak sabar. Baik, sebelumnya kakak mau berdoa dulu ya supaya lancar acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin dong. Amin. Baik. Nah, kali ini cerita yang berjudul kesabaran yang menakjubkan. Kamu tahu nggak sabar itu apa? Enggak, aku nggak tahu sabar itu apa. Sabar itu adalah S-A-B-A-R. Kakak, jangan segera dong. Aku sudah tidak sabar ini. Kok malah kakak segera? Iya, maaf. Sabar itu artinya menahan amarah. Nggak boleh marah-marah. Iya, nggak boleh marah-marah. Nggak boleh mukul-mukul. Iya, termasuk juga. Nggak boleh apa lagi ya? Nggak boleh apa lagi biasanya kalau kamu di temanmu? Itu ada temanku suka nyubit-nyubit. Nggak boleh juga. Kalau nyubitnya dengan amarah juga nggak boleh. Tapi nyubitnya kalau apa ya? Bergurau. Iya, kalau bergurau sih. Kalau tapi menyebabkan sakit atau berbahaya, nggak boleh juga ya? Iya, nggak boleh juga. Pokoknya sesuatu yang itu timbul karena emosi, karena amarah. Oh gitu. Baik, sedang siap ceritanya? Siap Kak. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, tepatnya di sebuah kota, di kota Mekah Al-Mukarramah, tinggallah seorang nenek rentah. Nenek rentah itu tinggal seorang diri, tidak punya saudara, tidak punya anak, pokoknya seorang diri ya. Nenek tua itu tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Setiap hari nenek tua itu selalu membersihkan halaman, membersihkan rumahnya. Setiap hari yang dilakukan oleh nenek itu. Dan yang tidak pernah lepas, nenek itu adalah nenek yang ramah. Nenek itu suka menyapa orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Kayak aku dong. Iya, kayak kamu ya. Jadi siapa saja disapa yang lewat ke rumahnya. Gitu. Iya. Halo. Halo kamu. Kamu mau kemana? Itu tanya siapa? Itu tanya orang yang melewati. Oh, kamu sedang apa? Halo. Kamu mau main ke rumahku? Halo. Semuanya orang-orang yang bertemu dengan nenek itu pasti disapa. Nenek itu selalu tersenyum dan menyapa. Nenek itu baik ya. Ya, tunggu ceritanya. Kemudian ada satu orang yang paling dibenci oleh nenek itu. Siapa Kak?
Kenapa benci dengan orang itu? Orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi Muhammad? Kenapa kok benci sama Nabi Muhammad? Wah, semakin penasaran. Ya, nenek itu sangat membenci Nabi Muhammad karena bagi nenek, Nabi Muhammad itu adalah orang yang menyebabkan teman-temannya atau masyarakat sekitar berpaling dari agama nenek moyang, karena Nabi Muhammad sudah mengajak orang-orang itu untuk menyembah Allah. Nah, begitu melihat Nabi Muhammad datang, nenek itu berucap, ada Muhammad datang, orang yang paling aku benci. Aku tidak suka dengan Muhammad. Baiklah Muhammad, kalau kau datang, aku akan membuang sampah ini ke depanmu, ke arahmu. Ya, kau rasakan sakit hatiku. Nenek itu berencana Nabi Muhammad ketika tepat di depan matanya akan dilempari sampah yang sudah dikumpulkan. Jahat ya kak ya? Iya. Kemudian benar. Duk, 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 duk. Nabi Muhammad semakin dekat dengan nenek itu. Dan Nabi Muhammad, rasakan ini. Ya, cuk. Akhirnya nenek, terus apa yang terjadi? Marah-marah apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika sudah dilempari sampah oleh si nenek itu, Nabi Muhammad hanya tersenyum, tidak marah. Nabi Muhammad membersihkan sekujur tubuhnya yang sudah kotor akibat sampah yang sudah dibuang oleh nenek itu. Rasakan Muhammad, lihat itu, dadamu sudah penuh dengan sampah, karena aku tidak suka denganmu. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Asa Allah, Nabi Muhammad tidak marah kak? Iya, tidak marah. Justru neneknya yang marah. Kenapa nenek marah? Nenek marah sebab ternyata apa yang sudah dia lakukan tidak membuat Nabi Muhammad marah. Apa? Muhammad tidak marah? Padahal aku sudah membuang sampah ke wajahnya, bahkan ke bajunya penuh dengan sampah. Tapi Muhammad tidak marah. Baiklah, besok kalau Muhammad datang lagi ke rumah, aku akan buang sampah yang lebih banyak lagi. Nenek itu sudah berencana jika Nabi Muhammad datang lagi, nenek itu akan melempari sampah yang lebih banyak. Ya Allah, kasihan Nabi Muhammad ya kak? Iya. Ini lagi ya. Oke. Keesokan harinya Nabi Muhammad pun melewati rumah si nenek, dan si nenek itu sudah siap-siap dengan tumpukan sampah yang lebih banyak lagi. Itu Muhammad, aku sudah siapkan sampah yang lebih banyak, yang lebih kotor, lebih menjijikkan, biar Muhammad bisa merasakan bau sampah ini dan kotornya sampah ini. Ketika Nabi Muhammad hampir dekat dan semakin dekat di rumah nenek itu, nenek pun langsung membuang sampah ke arah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, rasakan ini sampahku. Ya, Nabi Muhammad pasti marah ya kak ya. Nabi Muhammad sekali lagi tidak marah. Nabi Muhammad tersenyum. Sekali lagi, sampah yang sudah dilempar ke Nabi Muhammad tidak membuat Nabi Muhammad marah. Semakin marahlah si nenek itu. Keesokan harinya, nenek itu sudah menyiapkan sampah-sampah lagi. Muhammad, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap membuangi sampah ke arahmu karena aku sangat membencimu. Nabi Muhammad ketika tiba dekat di rumah si nenek itu, nenek tua renta itu membuang sampah ke arah Nabi Muhammad. Muhammad, ini rasakan. Bahkan nenek itu saking geramnya dengan Nabi Muhammad, tidak sampah saja yang dibuang,
Apa kak yang dibuang? Nenek itu juga membuang ludah ke arah Nabi Muhammad. Tuh, astagfirullahaladzim. Ih, Cici, masa Nabi Muhammad diludah sama si nenek itu? Iya, diludah sekali lagi. Tuh, ih, Cici, masya Allah, astagfirullah ya kak ya. Nabi Muhammad hanya tersenyum. Iya, tersenyum. Hanya tersenyum kak. Iya, tersenyum. Kemudian mengambil daun-daun kering untuk membersihkan wajahnya dari ludah si nenek itu. Kasihan Nabi Muhammad. Kalau aku jadi sudah disubangi sampah, aku akan marah-marah. Aku tendang nenek itu. Iya, kan kamu. Ini kan Nabi Muhammad, Masya Allah, Nabi dan Rasul kita. Nah, lanjut ya. Oke kak. Keesokan harinya, Nabi Muhammad melewati rumah si nenek itu. Tapi Nabi Muhammad tidak menemui nenek itu. Dilihat kanan kiri, kanan kiri, depan, tidak menemui si nenek itu. Kemana nenek itu? Nenek itu ditanya oleh Nabi Muhammad, tetangga-tetangga sekitar nenek itu. Pak, apakah Bapak tahu nenek tua yang biasa menyapu halaman rumahnya ini? Tidak tahu. Nah, ternyata tetangga si nenek itu tidak tahu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi dengan tetangga satunya. Bu, Ibu tahu nenek yang biasa menyapu halaman di rumah ini? Aku tidak tahu. Sudah beberapa hari ini nenek itu tidak keluar rumah. Wah, semakin penasaran ini karena tetangga si nenek tua itu tidak tahu keberadaan si nenek itu. Kemudian datanglah tetangga yang lain. Kamu siapa? Kenapa kamu mencari nenek tua itu? Aku Muhammad. Aku mencari nenek tua yang biasa menyapu halaman. Oh, kamu Muhammad, orang yang sangat dibenci oleh nenek itu. Kenapa kamu mencari nenek itu? Aku tahu setiap hari nenek itu selalu membuang sampah di hadapanmu. Bahkan aku pernah melihat nenek tua itu meludahi wajahmu. Kenapa kamu masih mencari nenek itu? Ya, karena aku ingin melihat keadaannya. Aku ingin tahu keadaannya. Kalau begitu, lebih baik kamu masuk saja ke rumahnya. Mungkin nenek itu ada di dalam rumah. Nabi Muhammad pun menuju ke rumah nenek tua itu. Kira-kira nenek tua itu ada di rumah ya kak ya? Nah, kita dengerin. Begitu sampai tepat di depan pintu nenek tua itu, diketuklah pintu nenek tua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada suara nenek tua itu. Nabi Muhammad mengetuk kembali pintu rumah nenek tua itu. Nah, barulah terdengar suara nenek tua itu. Tapi suaranya sangat pelan. Waalaikumsalam. Siapa di rumah? Masuk saja. Rumahku tidak terkunci. Aku tidak bisa berdiri. Masuklah. Nah, Nabi Muhammad pun masuk ke dalam rumah si nenek. Dan apa kak? Apa yang terjadi? Ternyata si nenek tua itu sedang berbaring di atas dipan atau di atas tempat tidurnya dengan keadaan yang lemas. Wajah nenek tua itu pucat. Ternyata nenek tua itu sedang sakit sedang sakit. Iya. Nenek tua itu begitu tahu kalau yang datang itu adalah Nabi Muhammad, dia malah marah-marah. Ya Allah, sakit kok marah-marah sih? Iya, marah-marah. Muhammad,
Buat apa kamu datang ke sini? Aku tidak mau kamu datang ke rumahku. Pergi sana. Jangan ke sini. Nabi Muhammad meskipun disuruh pergi, tapi Nabi Muhammad tetap. Nabi Muhammad dengan penuh kesabaran tetap kata, "Tidak, Nek, aku akan tetap di sini. Aku lihat tidak ada orang di sekitarmu yang menjagamu. Aku di sini, aku akan merawatmu. Aku akan menjagamu sampai kamu sembuh." Tidak usah. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku benci kamu, Muhammad. Pergi kamu, pergi. Jangan tolong aku, jangan bantu aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergi. Nenek itu meskipun bersikeras mengusir Nabi Muhammad, tapi tetap Nabi Muhammad tidak beranjak pergi. Malahan, "Tidak, Nek, aku tidak akan pergi. Aku akan memasakkan makanan buatmu agar kamu bisa makan." Nabi Muhammad, teman-teman, tidak pergi, tapi malah membuat masakan, membuat makanan, memasak. Dan tidak hanya itu saja, juga membersihkan rumah si nenek yang sudah beberapa hari tidak dibersihkan. "Nenek, makanlah ini." Nah, karena nenek sakit, maka dimakanlah masakan yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad. "Nenek, setiap hari aku akan datang ke rumahmu. Setiap hari aku akan memasakkan untukmu dan membersihkan rumahmu." Tidak usah. Tidak usah kau datang lagi ke sini. Aku tidak perlu bantuanmu. "Tidak, Nek, aku pasti akan datang." Begitu Nabi Muhammad keluar, si nenek berkata, "Tidak mungkin Muhammad akan datang lagi. Dia bohong. Dia bohong. Tidak mungkin dia akan datang ke sini lagi untuk menolong aku. Aku sudah sering menjahati dia. Aku sudah sering menjahati dia. Tidak mungkin dia akan datang sini lagi dan menolongku." Ternyata, teman-teman, kenapa Nabi Muhammad tidak mau datang ya, Kak? Nabi Muhammad justru datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa?" Aku Muhammad. Aku datang untuk menjagamu dan membersihkan rumahmu." "Apa? Jangan, tidak, pergi sana." Tapi Nabi Muhammad tetap melakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, berhari-hari, sampai si nenek itu sembuh. Masya Allah, begitu ya Kak ya? Iya, sampai si nenek itu sembuh. Dan ketika nenek itu sudah bisa duduk kuat dan berdiri, nenek itu berkata kepada Muhammad, "Muhammad, kamu sudah beberapa hari ini menolong aku dengan membuatkan masakan untukku. Bahkan kamu sudah membersihkan rumahku selama aku sakit. Kamu dengan penuh kesabaran sudah merawat aku. Kenapa Muhammad? Kenapa kamu melakukan itu? Aku kan sudah memuji kamu. Aku kan sudah membuang sampah ke wajahmu, bahkan sudah meludahi wajahmu. Tapi kenapa kamu tetap menolongku?" Nah, dengan penuh kesabaran Nabi Muhammad berkata, "Tidak, Nek, aku tidak marah. Karena marah itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Orang Muslim adalah orang yang sabar. Orang Muslim adalah orang yang senantiasa menyayangi sesama dan saling tolong-menolong." "Oh Muhammad, ternyata Islam itu indah. Islam itu luar biasa. Aku sudah salah selama ini. Baiklah Muhammad, aku akan masuk Islam saat ini. Aku berjanji, aku akan mengikuti perintah Allah yang melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Aku akan mengikuti semua perintahmu juga ya Muhammad. Aku sekarang akan masuk Islam." Masya Allah, saat itu juga si nenek yang dulunya sangat membenci Nabi Muhammad, yang sangat
yang selalu menyakiti Nabi Muhammad dengan membuang sampah ke wajah Nabi Muhammad, dengan meludahi wajah Nabi Muhammad, saat itu berkat kesabaran, ketulusan Nabi Muhammad, nenek tua itu masuk Islam dan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, teman-teman. Aku sedih. Kenapa kok sedih? Ceritanya sungguh luar biasa. Kisahnya sungguh luar biasa ya Kak ya. Tidak ada orang yang bisa sesabar lalu Muhammad. Iya. Itu Nabi Muhammad akhlaknya memberikan kita inspirasi untuk bisa bersabar, menyuruh kita untuk bersabar ya, karena dengan sabar akan banyak hal-hal kebaikan yang akan muncul. Allah sudah menjanjikan, Allah sangat menyayangi orang-orang yang bersabar. Iya, kalau untuk anak-anak sabar apa? Sabar belajar. Iya, aku capek kalau disuruh belajar. Aku nggak suka. Belajar itu bikin capek. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih belajar, bersabar ya. Bersabar dengan belajar, bersabar mengerjakan tugas, bersabar mengikuti perintah dari guru. Karena apa? Karena belajar itu adalah yang baik. Kalau kita bersabar, nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik, seperti dapat nilai yang baik. Kemudian nantinya siapa yang bersabar dengan belajar nanti akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam meraih cita-cita. Oh gitu ya Kak ya. Iya, kalau ingin sukses ya harus bersabar untuk belajarnya ya. Tidak bisa malas-malesan atau senang-senangan, tapi harus bersabar dengan belajar. Apalagi sekarang di bulan puasa. Wah, siapa yang berbuat kesabaran, kan kesabaran itu termasuk hal yang baik ya. Jadi siapa yang berbuat kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, termasuk dengan sabar. Nah, yuk teman-teman, mumpung lagi di bulan puasa ini, kita semakin meningkatkan ibadah kita. Selain sholat, selain ngaji, selain berinfak, kita juga boleh, kalau malah lebih bagus lagi, dengan meningkatkan kesabaran kita. Bahkan atau lebih baik lagi nih, setelah selesai bulan puasa, tetap rajin sholat. Semakin rajin sholat, semakin meningkat tadarusnya, mengajinya, semakin meningkat berinfaknya, dan sabarnya juga semakin baik ya. Karena sabar itu adalah sifat yang disayang Allah. Siapa yang bersabar nanti disayang Allah dan nanti akan masuk ke surganya Allah. Kamu tahu nggak apa Kak? Kalau orang yang suka marah-marah atau orang yang nggak sabar, temannya siapa? Namanya si S. Soto. Kok soto? Bukan soto. Sate. Bukan sate. Apa? Temannya setan. Takut. Gak usah takut sama setan. Kamu pengen tahu jadi orang sabar gimana supaya nggak jadi temannya setan? Gimana Kak? Supaya aku bisa sabar dan tidak jadi temannya setan. Kalau pengen sabar, nih, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Ya, kemudian kalau kamu sudah mulai mau marah-marah nih ya. Kenapa? Aku kalau marah-marah rasanya pengen teriak, pengen nendang-nendang. Jangan. Supaya tidak marah-marah, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Coba contohi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah mau marah, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu ya Kak. Iya. Terus ada lagi nih, supaya kita semakin semangat untuk belajar bersabar. Apa Kak? Nah, yuk dengarkan kisah-kisah Islami. Kita belajar kesabaran dari Nabi Muhammad, dari para nabi-nabi yang lain, dan para sahabat Nabi. Contohnya seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub
Aku tahu itu yang itu ya yang dikasih sakit yang lama oleh Allah. Masya Allah, meskipun sakit yang lama tapi Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Ya itu tuh Nabi Ayub yang sudah dicoba dengan penyakit yang lama, tapi Nabi Ayub tetap bersyukur. Terus apa lagi ya? Ayo apa lagi? Nah itu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Ya, sudah dianggap orang gila oleh masyarakat, tapi Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Allah. Iya, Masya Allah. Dan masih banyak lagi ya. Yuk, di bulan puasa ini ya kita semakin meningkatkan kesabaran kita dengan cara belajar tentang kisah-kisah atau akhlak-akhlak para nabi dan para sahabat Nabi. Nah, insya Allah di situ akan membawa banyak hikmah, perubahan yang baik, kebaikan kepada kita semua supaya bisa menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Masya Allah, Kak. Aku juga ingin belajar lagi nih tentang akhlak para nabi dan sahabat Nabi. Iya, salah satunya ini nih, dengerin suara Gersik di acara berkisah. Oh iya, keren itu. Nah, sudah ya, ditunggu kisah berikutnya. Kisah apa? Pasti kisah yang lebih menakjubkan lagi dan tidak kalah inspiratif, yang membawa kita kebaikan, yang membawa kita menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Wah, demikianlah ya kisah kesabaran yang sangat menakjubkan, kisah Rasulullah dengan sifat sabar yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua, teman-teman semua di sana, dan semoga semakin membawa keberkahan di bulan puasa ini. Terima kasih Kak Tati dan Tole. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu yang sama ya. Tetap jangan tinggalkan acara berkisah di Suara Gersik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.